warahmatullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara Karasehan Sejarah Dinas Kebudayaan Kabupaten Plemtur. Perkenalkan, saya Bayu Lananta. Saya di sini menjadi moderator dalam kesempatan pada pagi hari ini dengan tema narasi sejarah melalui seni media art dan fotografi. Terlebih dahulu sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Susunan acaranya setelah berdoa ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kemudian sambutan dari Bapak Lurah Wijirejo, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra dan Pemusiman. Kemudian di sini telah ada dua pemateri. Yang pertama Bapak Aan Ratmanto dan juga Bapak Mahendra Dewa Suminto. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Endri. Kalau hadir dipersilakan untuk berbicara. Demikian acara selanjutnya, sambutan dari Lurah Desa Wijirejo yaitu Bapak DRS Haji Murtanto. Waktu dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan besok alhamdulillah wassalatu wassalamu ala para
puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Sarasian Sejarah, narasi sejarah melalui siniar media, yaitu kami dari pemerintah Kabupaten Jogja menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Kabupaten Batu, dan juga pada narasumber mediator dan juga para peserta yang mana pada pagi ini telah menghadiri undangan yang telah disampaikan. Itu kami sampaikan banyak terima kasih. Dan selanjutnya barangkali ada yang telah dikenal dalam kami menyelenggarakan atau menyediakan tempat dan hiburannya dirasa kurang berkenan, kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah sangat penting, apalagi berkaitan dengan kebudayaan, karena memang di provinsi daerah istimewa Jakarta ini adalah kota budaya, jadi sangat penting untuk dikaji, dan ini tidak akan ada habisnya, karena kebudayaan menyangkut perilaku kita semua, jadi tentu saja tidak akan ada habis-habisnya. Tapi meskipun yang kajian tentang sejarahnya harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita harapkan, karena sejarah adalah peristiwa masa lalu yang tentu saja untuk pada penggolong masa-masa yang akan datang. Jadi ini meskipun di berbagai tempat sering diadakan sarasi yang seperti ini, namun itu tetap masalah yang memang harus dilakukan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, khusus dari Kundo Kebudayaan Kabupaten Batu yang pada kesempatan ini telah menyelenggarakan sarasian sejarah, narasi sejarah melalui seni media. Apalagi ini kaitannya dengan media. Sekarang media kalau anak ya, ini sekarang karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini, kalau dikaitkan dengan itu, wah, lebih tidak ada habisnya. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, selamat mengikuti sarasian
kegiatan ini sampai nanti selesai. Semoga nanti lancar dan dapat bermanfaat sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dipersilakan kepada Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman yang kami hormati Bapak TRS Daromi MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya, lestari budaya. Sepindah mari sambil sosialisasi juga sudah lupa, ini sudah adanya pandemi lupa dengan salam budaya. Salam budaya, lestari budaya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Wijirejo, yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, Bapak moderator, juga yang kami hormati Ibu Kasih Sejarah Dinas Budaya Kabupaten Bantul beserta jajarannya, para peserta Sarasean yang berbahagia. Marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita semuanya rahmat dan kenikmatan, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mohon izin Bapak Kepala Dinas Budaya Kabupaten Bantul, Bapak Nugroho Krisdayanto tidak bisa rawuh di tempat ini karena bersamaan mendampingi Bapak Wakil Bupati pada kegiatan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Lurah Wijirejo yang sudah memberikan izin memperkenalkan tempat ini untuk pelaksanaan Sarasa Sejarah pagi siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan di pagi hari ini Sarasa memang Sejarah Kabupaten Bantul setiap tahun kita laksanakan terkait dengan Sarasa Sejarah. Jadi ada Sarasa Sejarah lokal di Jakarta itu sudah kita laksanakan di setiap kapal pondok kita laksanakan, mungkin ada beberapa kali kapal yang belum kita laksanakan. Jadi setiap tahun kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemarin juga sudah dilaksanakan Sarasian terkait peringatan daripada Hari Sumpah Pemuda. Di sini juga berjalan dengan baik. Ini juga dilaksanakan Sarasian Sejarah terkait narasi sejarah melalui kegiatan fotografi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Memang untuk para peserta itu diundang untuk yang supaya seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, jadi sejarah itu peristiwa masa lalu. Diharapkan para generasi muda akan tahu peristiwa sejarah itu sebenarnya ada di Kabupaten Bantul. Umumnya pada waktu Jakarta sudah nasional itu peristiwa sejarah seperti yang kemarin disampaikan bersama Lalu di Sidoarjo itu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Peringatan peristiwa Sumpah Pemuda. Walaupun itu jatuhnya tanggal 28 Oktober yang akan datang. Itu sudah kita peringati. Kita ingat lagi peristiwanya seperti apa. Kemudian untuk pelaksanaan di siang hari ini itu terkait dengan narasi sejarah melalui seni media atau tadi jadi nantinya kami harapkan kepada para peserta semuanya nanti tahu akan fotografi yang dibutuhkan sudah kita tancap juga. Ada foto terkait situs web, situs ketok juga ada.
kemudian Gua Seraton, itu ada semuanya tempat-tempat sejarah masa lalu Kabupaten Bantul. Kemudian yang paling bawah itu juga ada pendopo Sirah Jenderal Besar Sudirman, itu di Malang, itu sudah ada di sini. Masih banyak sekali media rekam atau fotografi yang terkait dengan tempat-tempat sejarah, situs atau budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Karena di Dinas Budaya tahun 2018 yang lalu itu sudah kita melaksanakan lomba fotografi terkait situs maupun cagar budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Begitu banyak situs-situsnya cagar budaya yang ada di Kabupaten Bantul, itu semuanya juga ada peristiwa sejarahnya di sini. Pada kesempatan ini, alhamdulillah beliau Bapak narasumber, Bapak Akan Rahmat MA dari Dosen Sejarah Prodi Sejarah Peradaban Islam, Ui Raden Mas Said Surakarta, itu yang sebelah kiri itu nanti akan menyampaikan narasumbernya terkait dengan kegiatan pagi siang hari ini. Kemudian yang sebelah kanan saya nanti Bapak Mahendra Dewa Winto, Magister Seni, itu dosen dari dosen seni media rekam visi Yogyakarta di sebelah kanan saya. Nanti akan menyampaikan terkait dengan media rekam peristiwa sejarah atau foto-foto yang ada sejarah di Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional nantinya akan menyampaikan terkait dengan sarasian di pagi siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon nanti para peserta untuk bisa aktif mengikuti sarasian ini dengan sebaik mungkin. Kalau ada yang belum jelas silahkan nanti ditanyakan kepada narasumber yang ada seperti apa nanti narasi sejarah melalui seni media rekam atau fotografi. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Ucapan terima kasih kepada Bapak DS Daroni atas sambutannya selaku Kepala Sejarah Bahasa, Sastra dan Permusiman. Baik, arti besarnya untuk kita acara secara sehat. Sejarah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Daroni dan juga Bapak Nur Tanda, sejarah merupakan kisah masa lampau. Maka di dalamnya harus ada imajinasi untuk menggambarkan. Imajinasi yang bisa direkam melalui fotografi, kemudian bisa kita lihat ada emosi, ada intuisi, ada sebuah gambaran yang mana jika kita lihat dari foto-foto tersebut menyimpan banyak cerita yang bisa kita rangkai, kemudian bisa kita jadikan fakta yang akhirnya menjadi sebuah kisah sejarah. Yang pertama sebagai narasumber yaitu Bapak Aan Ratmanto, dosen sejarah Prodi Sejarah Peradaban Islam UI Raden Mas Said Surakarta, akan memberikan paparan dengan tema penyusunan narasi sejarah. Pada Bapak Aan sudah siap ya? Ya, monggo, dipersilakan. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Lurah Ijirjo, Bapak Kabid Sejarah Lembaga Pendidikan Kabupaten Bantul, Bapak lain laku narasumber dan teman-teman Mas dan para peserta sarasian sejarah kali ini. Sambil menunggu PPT, karena saya sudah menaikkan materi di PPT,
orang jauh yang datang dari Surakarta. Sebenarnya saya aslinya dari Bantul juga, saya di Bangunarjo, Jalan Imogiri Barat. Kalau teman-teman yang suka bola mungkin tahu rumah saya dekat lapangan Semail, lapangan main. Jadi saya sebenarnya dari situ, tapi kebetulan kerjanya di Wing Radima saya Surakarta. Sebenarnya orang Bantul juga. Next mas. Jadi saya akan mengambil nanti karena nanti ada 2 sesi, saya akan fokus ke bidang saya nanti di perspektif sejarah. Jadi bagaimana menggunakan foto untuk menarasikan sejarah. Jadi mungkin tujuan Pondok Budaya Bantul menurut saya bagus. Nanti akan misalkan karena pesertanya anak-anak muda, jadi nanti mungkin bisa membranding desanya untuk desa wisata dengan mengangkat sejarah yang ada di desanya dan sebagainya. Saya menarik temanya. Jadi foto sebagai sumber sejarah. Jadi perlu digarisbawahi. Jadi nanti saya akan berbicara sedikit, walaupun nanti sederhana terkait dengan metode sejarah, supaya nanti dalam misalkan teman-teman nanti setelah saya ini coba untuk mempraktekkan, supaya nanti tidak keliru untuk mengambil sumbernya. Jadi karena itu saya fatal nanti ambil. Makanya saya akan berbagi sedikit saja walaupun sederhana tentang metode sejarah. Jadi foto itu di dalam ilmu sejarah itu kedudukannya sebagai salah satu sumber sejarah. Karena nanti ada sumber sejarah banyak sekali, bisa buku juga, arsip, terus kemudian foto, terus kemudian dokumenter, misalnya visual, kemudian interview, macam-macam, dan foto itu jadi salah satu sumber sejarah. Dan terkait kredibilitasnya, foto itu sangat memegang peran penting dalam kredibilitas hasil penulisan sejarah. Jadi sumber foto itu masuk dalam kategori sumber primer, dan secara kredibilitas itu akan lebih tinggi karena nanti kita akan mengenal sumber primer dan sumber sekunder. Kalau sumber primer itu intinya bahwa sumber itu dihasilkan oleh pelaku atau saksi mata dari suatu peristiwa tertentu. Dan misalnya kalau sumber sekunder itu bisa dari buku dan lain-lain yang bukan dari pelaku atau saksi sejarah. Jadi foto memiliki kredibilitas yang tinggi karena sebagai sumber primer. Kemudian ketika teman-teman nanti menemukan sebuah foto, tentu nanti itu belum dapat bercerita, makanya harus ada riset lanjutan. Dan nanti akan kita elaborasi di slide selanjutnya. Jadi harus menerapkan metode sejarah. Jadi harus ada, karena itu foto itu nanti tahapannya baru di awal. Karena coba di next mas selanjutnya. Jadi sebelumnya, jadi gini. Jadi untuk metode karena tadi saya bilang ketika menemukan foto belum otomatis nanti bisa mengungkapkan sejarah suatu peristiwa tertentu atau apapun ya gitu ya. Jadi harus dielaborasi lagi. Jadi ini pertama dulu. Jadi metode sejarah itu terdiri dari heuristik atau pengumpulan sumber, terus kemudian verifikasi titik sumber, terus interpretasi analisis, kemudian baru historiografi penyajian. Dan karena ini kita visual, nanti penyajian berupa bukan teks tapi visual. Dan foto tadi masuk dalam ranah itu pengumpulan sumber heuristik. Next mas, silakan. Dan jadi ini supaya makanya ini sebenarnya termasuk penting proses pengumpulan sumber itu, karena kita tidak bisa menggunakan sembarangan data untuk apalagi nanti akan berbicara merekonstruksi suatu sejarah atau suatu peristiwa. Jadi harus mulai dari awal tahapannya harus dilalui. Jadi sumbernya juga harus kredibel kayak gitu. Jadi misalnya nih terkait dengan kita bicara tentang foto ya, jadi bukan sumber sejarah lainnya. Jadi di mana foto sejarah bisa kita dapatkan. Jadi jawabannya ada 2. Jadi bisa didapatkan lewat lembaga arsip pemerintah dan non pemerintah. Misalkan lembaga arsip di pemerintah, setiap kabupaten itu pasti punya dinas arsip, dan biasanya nomenklaturnya kalau di daerah kabupaten itu tingkat 2 itu biasanya disatukan dengan perpustakaan. Jadi biasanya sama, jadi biasanya dinas perpustakaan dan arsip daerah biasanya.
Dan di tingkat satu pun seperti misalnya di DIY juga sama, jadi di Bantu juga sama, jadi satu dinas arsip dan perpustakaan, dan kemudian di tingkat provinsi juga sama, badan arsip dan perpustakaan. Tapi kalau di pusat, jadi kita berbicara di pemerintah, kalau di pusat itu beda, jadi ada arsip nasional dan ada perpustakaan nasional. Jadi teman-teman bisa mengakses di situ, dan sebagian besar juga sudah bisa didapatkan dengan secara online. Tapi tentu tidak semua ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lengkap, misalkan mau meneliti tentang sejarah desa Wijirjo, sebenarnya ada di Badan Arsip Daerah DIY itu ada. Dan apalagi kalau yang terkait dengan politik, jadi dulu tahun 46 sampai 49 itu ada namanya parlemen desa, itu datanya ada semua, dan pembentukan desa-desa juga ada di situ arsipnya kalau teman-teman tertarik juga. Mungkin bisa lihat Mas, jadi kan ya, saya contohkan, jadi arsip itu bisa diakses secara online juga ya, tapi online terbatas karena tidak semua lembaga arsip itu sudah mempublish semua koleksinya. Tapi kalau ingin lengkap ya harus datang ke lembaga arsip tersebut. Dan di Jogja juga sebenarnya banyak lembaga arsip yang non pemerintah, misalkan kalau ada yang senang seni rupa, nanti ada IFA juga sudah online juga. Terus kemudian bisa juga kayak lembaga-lembaga misalkan kalau ada yang suka seni rupa juga, misalnya di Padepokan Seni Bagong Sudarjo itu kemarin saya dapat foto-foto banyak sekali, dan menurut saya menarik terkait tentang seni lukis batik, karena kemarin saya membuat film dokumenter tentang seni lukis batik. Di sana banyak banget, dan di pemerintah malah nggak ada. Jadi selain pemerintah juga lembaga-lembaga atau juga ada yang personal. Jadi biasanya disebut, kalau trennya sekarang di Belanda itu disebut ego dokumen kalau untuk yang personal. Jadi itu bisa diperbesar ya Mas. Jadi contohnya teman-teman mengakses secara ya. Jadi saya beri contoh ini nanti akan terkait dengan beberapa data yang akan saya tampilkan. Jadi seperti ini yang saya tampilkan adalah inventaris arsip IPOS, jadi Indonesia Press Photo Service. Jadi dulu sebenarnya lembaga atau lembaga atau organisasi pencipta foto dalam kaitannya dengan sumber sejarah itu sebenarnya di Indonesia itu sangat bisa dipetakan. Jadi nggak terlalu banyak lagi. Ketika ini saya coba berbicara tentang periode revolusi 45 sampai 50. Jadi ya kalau tidak di pos, terus kemudian di Kementerian Penerangan, entah itu Kementerian Penerangan di regional ataupun pusat. Jadi sangat gampang dituju. Nah, misalkan ini nomor 1, misalkan coba klik yang Mas di Ctrl F 1104 misalkan, yang nomor arsip 1104 misalkan. Itu kayak tentang daerah Jogja. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan ini salah satu contoh inventaris. Jadi nanti teman-teman sudah dapat keterangan. Jadi ada uraian informasi itu menurut saya penting, karena sebuah foto tidak ada captionnya itu tidak akan bisa digunakan sebagai rujukan atau sumber sejarah. Jadi dan makanya saya sarankan teman-teman mencari foto itu ke lembaga yang kredibel dulu. Jadi lembaga arsip yang sudah benar-benar kredibel. Jadi kan kalau misalnya sekarang dengan yang serba digital kan sangat mudah untuk mendapatkan foto sejarah, dan itu nanti kan ada banyak yang keliru karena perkembangan teknologi itu gampang dimanipulasi dan lain-lain. Makanya saya sarankan teman-teman kalau mencoba ke lembaga yang dulu. Jadi kalau sudah lembaga yang kredibel itu biasanya bisa dipertanggungjawabkan sebagai sumber kayak itu. Nah, misalkan itu terkait misalkan nomor arsip sekitar 1100-an ini tentang periode di Jogja tahun 49 terkait dengan Jogja kembali. Kalau teman-teman misalkan teman-teman mengakses data ini kan sudah ada keterangan itu diproduksi kapan, ada tanggalnya, tahunnya, terus kemudian keterangannya, dan itu secara sumber itu kredibel karena itu dari pos, karena pos
waktu itu yang memotret secara langsung kayak gitu. Kemudian kembali ke Mas ke presentasi PPT lagi. Ya, misalkan coba Mas yang arsip itu Mas, coba di linknya Mas. Misalkan harus, jadi kalau ketemu foto kan biasanya misalkan untuk konten misalkan Instagram ya, yang lagi ngetren Instagram kan nggak hanya caption nggak hanya caption foto, tapi biasanya perlu deskripsi. Makanya perlu elaborasi lebih lanjut untuk meriset itu, misalnya bisa dari buku atau dari sumber-sumber lain, arsip dan lain-lain kayak gitu. Yang tentu yang gampang, yang memudahkan adalah buku, atau teman-teman bisa browsing juga, tapi di lembaga-lembaga yang kredibel juga, jadi yang bisa bertanggung-jawabkan. Bisa diperbesar di ya. Nah ini saya contohkan, ini saya kebetulan karena ini di Wisdirjo Kepaneman Pandangan, jadi ini data tahun itu ada, misalkan ini korban dulu tahun 49, tahun sekitar Juli itu ada pendataan korban-korban keganasan Belanda. Ya, ini salah satu, dan misal kita lihat di Panda itu kan ada beberapa, kan ada keterangan rumah yang dibakar atau dirusak. Kalau nggak salah ada sekitar 11 kalau di Panda. Dan ternyata di wilayah saya di Siau itu paling banyak di situ. Ya itu bisa dimaklumi karena sebagai transisi antara kota dan pusat tentara Belanda, dan kegiatan gerilya kan dipusatkan di Bantul kan dulu, di sebelah selatan. Jadi salah satu misalkan teman-teman mau mengelaborasi, ini saya contohkan, misalkan saya menggunakan nasi, bisa juga nanti bisa menggunakan sumber lain, misal yang gampang ya buku. Kembali ke yang Mas ke PPT ya, next aja. Nah ini yang tahapan yang penting setelah teman-teman menemukan sumber atau foto itu, tentu kita harus bersikap kritis bahwa ini sebenarnya sumbernya sesuai nggak, benar-benar otentik nggak. Jadi di ilmu sejarah itu ada yang namanya verifikasi, ini nanti ada kritik ekstern dan itu, tetapi saya sederhanakan saja. Jadi karena seiring perkembangan teknologi, foto itu sangat mudah untuk dimanipulasi, dan ini ya makanya teman-teman saya sarankan untuk ke lembaga, walaupun di online, tapi lembaga yang kredibel supaya nanti tidak tertipu. Jadi nanti misalnya sudah dipublish ternyata sumber yang dirujuk itu keliru, itu kan nanti bermasalah. Dan itu sangat banyak sekali di kejadian di kita. Nanti akan saya contohkan. Jadi untuk foto sebenarnya ada dua menurut saya ya. Jadi kekeliruan data otentik. Jadi misalnya saya contohkan nanti di slide. Jadi kan sekarang banyak komunitas reka ulang kan, kalau di Jogja itu ada Yogyakarta 1945. Mereka juga sering mereka ulang untuk memproduksi foto, dan biasanya juga diedit tone-nya itu juga seperti foto-foto zaman dulu, misalkan tone-nya tone-nya hitam putih dan lain. Jadi sangat dan kalau teman-teman hati-hati, bisa jadi teman-teman malah mengambil itu jadi sebagai rujukan, padahal itu kan diproduksi sekarang ya. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian kekeliruan narasi juga ada. Jadi misalkan yang sudah nunggu fotonya, tetapi karena tidak ada caption, mungkin karena mengaksesnya bukan di lembaga arsip yang kredibel, jadi menarasikan atau captionnya sembarangan, dan itu banyak sekali terjadi di kita. Next Mas. Nah ini kira-kira mana foto yang asli? Kira-kira saya contohkan. Karena tadi banyak manipulasi kan. Kira-kira menurut teman-teman yang kiri atau yang kanan? Baru semua. Barat. Apa? Barat? Baru semua. Ada yang baru semua? Jadi ini tuh mempersingkat saja. Jadi ini adalah foto-foto yang benar-benar ini diproduksi oleh teman-teman Yogyakarta 1945. Jadi foto-foto sekarang, bukan foto-foto. Ini kan menceritakan periode revolusi kan, 1945-1949. Nah makanya teman-teman ini kan sering beredar di online kan. Kalau teman-teman mengambil itu nanti akan
ya banyak yang protes ya karena ini bukan sumber aslinya kayak gitu. Terus next lagi Mas, saya contohkan juga. Dan ini ya, ini juga saya ambil dari teman-teman Yogyakarta 45. Jadi mereka ini yang kalau nggak salah bulan ini atau bulan depan itu film ini akan tayang. Jadi tentang kaget. Jadi penyerangan udara pertama kali yang dilakukan oleh TNI. Ini merespon agresi militer Belanda pertama dari Jogja, dari Magelang kemudian menyerang daerah Salatiga. Ini yang kalau nggak salah filmnya kaget judulnya kalau nggak salah. Nah, ini peristiwa itu coba diulang oleh teman-teman dari komunitas Yogyakarta 1945 itu sudah ada. Yang asli yang atas dan yang reka ulang yang bawah. Salah nggak ini? Sebenarnya nggak salah, mereka nggak salah karena reka ulang kan bagus juga kan untuk menumbuhkan salah satu media pembelajaran sejarah kan. Yang salah itu kalau kita mengambil foto itu hasil reproduksi itu yang 2017 untuk kita gunakan sebagai sumber sejarah untuk kita misalnya menarasikan tentang peristiwa kaget peristiwa ini. Jadi itu sangat keliru kalau di sejarah itu istilahnya anakronis. Jadi menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya. Kayak itu misalkan teman-teman misalkan yang tentu sederhana teman-teman mau bercerita tentang motor era 80-an ya misalkan, tapi teman-teman menampilkan walaupun itu nanti sudah dihitam putih, teman-teman tiba-tiba menampilkan misalkan motor Galileo yang sudah new tech misalkan, kan itu nggak ada kan, itu kan 95 ke sini kan. Jadi itu yang dinamakan anakronis seperti yang ini. Kegiatannya nggak salah, bagus malah, tapi salah ketika kita mengambil itu untuk menarasikan sejarah. Itu kesalahan fatal menurut saya. Next, ini yang tadi ya, kekeliruan teknik tadi ya. Ini saya ambil dari koleksinya IPOS tadi. Kebetulan saya sudah lama koleksi ini dan saya sudah mengakses hampir semua koleksi IPOS. Jadi ini kenapa ini saya tampilkan ini saya untuk yang tadi kekeliruan data tadi, kekeliruan data deskripsi. Jadi kebetulan tahun kalau nggak salah 2017 atau 2018 itu saya diminta oleh salah saya sebut saja, jadi namanya Yayasan Harapan Kita yang sebenarnya itu yang menaungi Museum Soeharto juga. Tiba-tiba saya dihubungi dan saya diminta untuk mengkoreksi atau mengkurasi koleksi dari Museum Jenderal Besar Soeharto di Kemusu. Ada yang pernah ke sana? Ya. Ternyata ketika saya ke sana kan sebelum diminta saya belum pernah ke sana. Ketika ke sana, kalau teman-teman masuk ke kiri itu kan langsung dihadapkan dengan periode serangan 1 Maret. Dan anehnya foto-foto ini yang digunakan. Padahal ini peristiwa ini, foto ini adalah tentang peristiwa Jogja kembali tanggal 24 sampai tanggal 30 Juni. Kalau ini tanggal 29 Juni. Jadi ketika TNI itu masuk ke kota Jogja. Dan itu kan sangat keliru sekali ya. Dan di sana itu captionnya yang kiri itu captionnya kalau nggak salah ini Jenderal Soeharto, Letko Soeharto sedang melapor ke Sultan Bono 9 terkait dengan persiapan serangan 1 Maret. Padahal itu beda peristiwa. Jadi itu salah satu kekeliruan. Dan menurut saya karena itu lembaga publik ya yang kemudian karena museum kan dikunjungi, tapi saya lihat juga belum diubah. Yaitu menurut saya akan menjadi sesuatu yang jadi kayak misinformasi. Padahal itu foto-foto yang di awal itu semua tentang Jogja kembali, bukan tentang serangan 1 Maret. Dan memang di pos kalau kita dicek di pos 1 memang tidak ada yang secara khusus merekam atau memotret episode serangan 1 Maret karena ya dulu memang sifatnya rahasia kan. Jadi memang nggak ada, saya nggak menemukan foto-foto tentang serangan 1 Maret kayak gitu. Ya ini adanya ya, saya nggak tahu motifnya, tetapi ya itu sebenarnya harus dikoreksi, tapi ya belum. Ya itu untuk pengetahuan teman-teman saja karena itu ruang publik kan harusnya. Saya beri contoh tentang kekeliruan data. Kalau tadi kan otentik, ini benar, fotonya benar, tetapi datanya yang keliru atau deskripsinya yang keliru, dan itu menurut saya sangat fatal. Jadi yang mungkin besok bisa diperbaiki. Harapan saya juga karena
sebagai edukasi kan. Mungkin next mas. Nah ini sama, jadi urutannya ini diceritakan secara satu, tapi ini sama karena ini sebenarnya ini karena penarikan di Jogja itu memang mulai dari di panggung kerapiak, budaya dongkelan. Itu kan panggung kerapiak sebenarnya yang kiri. Kalau teman lihat itu kan ada itu di panggung kerapiak. Itu dulu tuh menurut saya hampir sama juga. Jadi kayak penarikan tentara Belanda itu, teknik masuk kota itu kayak mengikuti sebuah filosofis. Beneran dari dari kerapiak, terus kemudian lurus, terus kemudian ke kota, terus kemudian ke Tugu. Memang dulu kan kalau teman-teman ada yang pernah lihat monumen kecil di depan Hotel Lina Garuda itu kan jadi salah satu tentang kerajaan. Makanya ya itu karena memang yang dulu yang merancang adalah sekitar Gubernur dan tahu persis tentang makna sumber filosofis itu di luar konteks ya tadi. Next. Ya ini interpretasi ya. Jadi tadi kalau misalkan sudah tahapannya dilalui foto ini kredibel atau enggak, langsung teman-teman menganalisisnya dipadukan dengan data yang lain, misalnya dari buku dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi hampir mirip sih interpretasi itu, analisis itu hampir mirip kayak menyusun puzzle untuk jadi kesatuan narasi. Next. Nah ini sekarang ke bentuk historiografi. Berhubung saya juga dan ini diminta untuk berbicara tentang sesuatu yang sumbernya foto, dan saya rasa harusnya juga pesertanya juga banyak anak muda harusnya ya, karena mereka teman-teman mulai digital kan, jadi nggak sulit untuk menarasikan suatu peristiwa dengan visual. Jadi kebetulan saya juga sedang mengembangkan mata kuliah baru juga, historiografi visual. Jadi rekonstruksi sejarah tidak berupa teks tapi kemudian visual, entah itu visual atau audiovisual. Dan ini salah satu contoh saja nanti yang bisa teman-teman bentuknya nanti, dan itu masih banyak. Saya contohkan 3 saja, nanti akan dielaborasi dengan pakarnya Pak dari sini nanti akan jadi saya kayak pengantar. Jadi teman-teman bisa meniru kayak misalkan kan sekarang banyak beredar, jadi saya dari yang bentuk paling sederhana yang visual infografis, terus kemudian nanti infografis teman-teman tentu sudah paham ya. Jadi terus kemudian filler itu apa? Jadi filler itu sebenarnya karya audiovisual yang berdurasi pendek, misalnya 30 detik sampai 120 detik, dan karena ini datang atau merupakan turunan dari tradisi periklan, jadi ya sangat informasi singkat dan padat. Ini tentu sangat cocok untuk konten-konten di misalnya Instagram dan lain-lain yang singkatnya itu. Teman-teman juga bisa menggunakan itu. Dan ini yang 3 film, tentu ini perlu upaya yang lebih lanjut ya. Next saja. Jadi ini yang contoh saya tadi, beberapa arsip foto yang sudah bisa diakses via online. Misalkan ini, jadi sudah ada captionnya, jadi teman-teman tinggal punya elaborasi lagi, jadi riset lanjutan karena sudah ada captionnya. Misalkan itu tentang proses pemakaman Eder Ajiman Widyodiningrat. Kalau teman-teman tahu, ini salah satu tokoh asli Jogja, dan tahun 45 sangat berperan dalam persiapan kemerdekaan karena sebagai ketua BPUPKI. Terus kemudian yang kedua saya tampilkan itu Gua Selarong tahun 50-an, tambahnya seperti itu. Mungkin sekarang nggak ada ya, kayak umpak itu, atau mungkin sekarang nggak ada ya. Nah itu jadi teman-teman salah satunya bisa ke situ, dan nanti bisa banyak banget lembaga-lembaga yang sudah mempublish arsip fotonya. Itu hanya satu contoh kecil. Next mas. Nah, ini salah satu contoh apa yang dilakukan terkait tadi ya bentuknya. Jadi infografis. Jadi teman-teman bisa meniru apa yang dilakukan oleh Andri ini. Kemudian Tirto Historia itu kan teman-teman di media online juga sekarang mengemasnya juga lewat infografis. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini. Jadi kalau sudah dapat foto, nanti untuk konten untuk memberi desa wisata dan lain, nanti bisa meniru ini. Jadi seperti itu. Next mas. Dan ini mungkin yang itu dulu mas, history yang 30 detik itu mas, contoh film.
Jadi ini yang dari yang sederhana dulu. Jadi contoh filler. Ini yang tapi sekarang sudah nggak dikerjakan karena mungkin biaya. Ini saya ambil dari Andri, kebetulan teman saya kuliah dulu ada yang kerja di Andri dan jadi salah satu yang membuat ini, jadi sering berkomunikasi. Mohon maaf masih loading. Nah, jadi kayak gini. Jadi semua kayak sebenarnya kalau infografis itu kan still ya, tapi untuk di film itu lebih ke motion graphics kayak itu. Dan ini pakai teknologi juga software nggak serumit yang nanti akan disampaikan. Jadi kita bisa pakai editing yang misalkan Filmora, terus kemudian Premiere dan dipadu dengan After Effects udah cukup. Contoh yang lain mas? Ya misalkan yang bawahnya masih cukup. Jadi ini yang saya contohkan, ini dekat rumah saya kebetulan, dan ini saya tampilkan di sini untuk akan dicoba bisa dikemas seperti itu. Dan kalau ditampilkan bisa di Instagram atau Facebook kan saya udah cukup, nggak perlu ke GTV-nya, tapi karena durasinya yang sekitar 1 menit. Contoh film teman-teman bisa cek sendiri. Jadi untuk referensi aja contoh sederhana yang bisa dikemas. Jadi bentuknya seperti apa itu salah satu contoh saja. Mungkin itu saja dari saya. Nanti karena waktunya terbatas, nanti kita elaborasi di diskusi atau yang lain. Waktu saya kembalikan. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Mas Moderator. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih, beri aplaus kepada Bapak Aan. Sangat menjadikan sebuah foto menjadi sumber sejarah, tapi hati-hati menjadi sumber ya tadi, karena apalagi di masa kini banyak sekali sumber-sumber yang narasinya belok, kalau kata Pak Aan tadi ya. Disimpan dulu pertanyaannya, kita secara panel. Nanti yang kedua, narasumber yang kedua ada Bapak Mahendra Dewa Sumindro MSN, dosen seni media rekam dari ISI Yogyakarta, yang akan menyampaikan temanya, materinya pembuatan foto sejarah. Harus Bapak ya? Ya, oke. Sudah siap Bapak? Terima kasih. Monggo Bapak. Terima kasih Mas. Tadi kan Bapak ya disampaikan masalahnya. Oke, dulu yang Mas masalah. Oke, terima Bapak Lurah, Bapak Kepala Bidang Usaha, Bapak Aan dan Bapak Mas. Jadi staf panitia dan peserta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam budaya, salam sehat. Salam budaya. Lestari budaya dulu. Oke, main semangat ya. Apa itu? Saya mana aja deh, biar bisa ditunjuk ya.
Baik, untuk slide pertama kita abaikan aja ini ternyata isinya CV saya. Dan jelas sekarang yang terakhir saya berada di rekam prodi animasi, ya, prodi animasi. Next. Oke, saya kemarin sempat cek ya di website-nya Ujirjo, dan ternyata potensi Ujirjo banyak banget ya. Artinya ini saya catat ya biar terang. Artinya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aan tentang foto sejarah, dan sekarang kita mencoba untuk membuat foto baru ya, apa yang ada di Ujirjo ini.
kita manut. Tapi kita sebenarnya bisa mengatur kamera HP itu seperti caranya kita mengatur kamera DSLR, ya, dengan cara mode manual. Semoga di semua HP sekarang, ya, HP sekarang bukan HP jadul ya. Kalau ini kayaknya masih cuma HP jadul, saya membuat contohnya masih HP jadul. Ada mode manualnya, baca dia masing-masing, ya, baca ada mode manualnya. Kemudian set ISO ini dalam zaman dulu namanya ASA, ya, standar kepekaan cahaya, ya. Kita set antara 100 sampai 400. Kenapa? Karena ISO merupakan kepekaan terhadap cahaya sedikit tapi ketajaman bagus. Ini ASA 100, ya. Kepekaannya sedikit tapi ketajamannya bagus. Paham ya? Dia di cahaya bisa menangkap cahaya terang, ya, tapi kalau dia di dalam ruangan maka kepekaannya akan berkurang, ya, tetapi ketajamannya bagus. Sebaliknya kalau kita menggunakan ASA 800, kepekaan cahayanya tajam, ya, di dalam ruangan ini tajam, tetapi bisa menangkap, maksudnya bisa menangkap, tapi ketajamannya kurang. Ketika kita besarkan, ya, kita cetak gede sebesar pintu itu akan pecah. Tapi kalau ASA 100 kita cetak sudah besar pintu, maka dia akan tetap tajam. Jadi ASA 100 semakin kecil asanya, maka semakin butuh cahaya banyak. Itu dari lampu atau matahari, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita nekat memotret dengan ASA 100 di dalam ruangan, maka kita butuh tripod agar tidak goyang, ya, karena pasti speednya akan melambat. Next. Oke. Nah, ini yang tadi kita namakan roll of thumb, ini penting banget, ya, karena kita kalau memotret apapun, masuk orang, termasuk bangunan yang ada di luar, maka jangan sampai garis horizon itu miring. Meskipun bangunannya miring karena perspektif, tapi garis horizon jangan sampai miring, ya, itu akan mengganggu sekali. Maka kita butuhkan roll of thumb ini, dan satu bidang layar dibagi menjadi 9 bagian. Udah ada garis-garisnya nih, jadi kita enak, kita mengacu dari ini, ya. Next. Oke, nah ini juga settingan yang perlu diperhatikan untuk apa ini namanya? Kontras lebih normal saja, karena nanti kita bisa edit di editing setelah kita potret. Kalau kita sudah naikkan atau kita sudah turunkan, maka akan rusak nanti fotonya, ya. Lebih baik saya sarankan untuk normal, bukan disaturasi juga normal. Jangan sampai nanti ketinggian merahnya atau ketinggian birunya atau terlalu rendah, jadi sehingga menjadi hitam, itu jangan. Tapi sebaiknya saturasi dinormalkan dan ketajamannya, nah itu ketajaman bisa tinggi karena dia menyerap detail, ya. Next. Oke, setelah itu semua ponsel siap digunakan, ya. Jadi itulah sedikit tips untuk menyiapkan di kamera ketika kita mau memotret, khususnya untuk tadi potensi-potensi yang ada di visual. Next. Nah, ini ada beberapa link, ya, ada beberapa link yang ini isinya sebenarnya tidak hanya foto, tapi ada video dan film animasi yang telah kita buat, ya. Contohnya nanti bisa kalian tidak terbatas dengan foto still, ya, tidak dengan fotografi, tapi kalian bisa kembali dengan video juga atau bikin animasi, ya, untuk mengangkat potensi di Jirjo ini. Coba mungkin bisa display salah satu, Mas. Ini linknya masih bisa kalian buka di YouTube, ya. Yang ini linknya link YouTube. Nah, ini film animasi yang belum lama kita bikin, ya, belum lama di launching, bekerjasama dengan Balai Arkeolog, ya. Ini tentang liangan, ya, tentang situs liangan.
Mungkin kalian bisa juga membuat film-film seperti ini untuk mengangkat potensi di Jerejo. Silakan boleh. Masih ingin di oh ini pelarat, kok ganti pelarat? Tadi dia kan? Ya ini sudah gawat, ini pelarat ya. Kita tahun 2019 kita membuat film dokumenter tentang situs pelarat. Ya. Mungkin ada kesalahan di ini ya, di koreksinya karena modulasi tidak terdengar hanya musik yang satu, nggak masalah, lanjut saja. Pernah ikut sudah ya? Pernah ikut sudah pernah. Gimana dulu? Dulu saya di pas di Selokan Mataram itu di Sleman. Oh di Sleman. Nah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa semangat ya untuk mengangkat Jerejo ini ya. Karena memang ternyata sini kaya akan budaya, kaya akan situs ya. Nah, cerita ini ya ini diambil atau kita bikin dari hasil penelitian Balai Arkeolog. Ya, jadi kita tidak semata-mata mengarang cerita, tapi kita diambil dari hasil penelitian. Ya. Dan di situ insya Allah untuk saat ini penelitian itu akurat, tapi tak nanti ya, karena penelitian itu berkembang terus ya. Dan semula hari ini tidak ditemukan, mungkin bisa ditemukan apa yang akan bisa mengubah cerita itu bisa juga. Tapi sementara ini, saat ini cerita ini masih dirasa masih relevan. Ini dimulai dari penambangan pasir yang menemukan artefak gitu, ya dari artefak ini berlanjut ke sebuah sistem pemukiman liangan itu. Ternyata liangan itu suatu sistem pemukiman yang luar biasa komplit di sana. Ada pemukiman, ada rumahnya, ada tempat peribadatan, ada pengairan, ya, ada pertanian dan sebagainya. Nah yang kita angkat ini zaman abad sekitar abad 10-11, jadi zaman Mataram kuno ya. Tapi liangan ini ternyata mereka pemukiman ini ada sebelum Mataram kuno, jadi masa ini ya, masa sebelum hidup Buddha masuk. Nah yang kita buat cerita ini setelah Hindu masuk. Dan hancurnya liangan karena bencana alam ya. Situs kampung liangan tertimbun lahar dari Gunung Sindoro yang waktu itu masih aktif ya, di abad 10-11.
Dan untungnya timbunan lahan itu tidak menghancurkan semuanya, jadi membuat bangunan-bangunan kayu dan ini menjadi arang, dan arang itu yang diteliti, dan ternyata di situ menjadi pemukiman yang sangat besar. Nah, itu dari saya ya, sedikit cerita bagaimana kita membuat dokumentasi berupa foto, dan saya harapkan lebih dari foto ya, mungkin video atau animasi yang bisa mengangkat misi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri Bapak Mahmudnya sangat menarik membuat sejarah menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya saya akan membuka dua termin pertanyaan. Termin pertama 3 orang penanya. Oke, dipersilakan monggo nanti menyebutkan nama, kemudian dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa? Pak Aan atau Pak Mahmud? Tentang fotografi dan teknik-tekniknya. Monggo, 3 penanya untuk termin pertama. Dua yang satunya lagi yang tadi ya. Nah, kalau tadi film dokumenter, kalau yang liangan lebih ke film animasi, menceritakan sejarah zaman dulu seperti apa sih liangan. Ya, terima kasih dari Karang Taruna Punggung tadi. Ya, tentang saya ke cocokologi dulu. Jadi apa ya? Ini memang satu permasalahan dan dunia sejarah historiografis di Indonesia sebenarnya nggak hanya di Indonesia. Dan apa ya dulu. Jadi gini sifatnya secara konsep kan sejarah itu kan kayak open access gitu. Jadi semua orang bisa menulis sejarah. Dia nggak harus nggak harus kuliah di jurusan sejarah. Tetapi nanti tentu dengan seperti itu kan biasanya ada yang kayak dulu sejarawan akademisi dan sejarawan publik biasanya dibedakan seperti itu. Jadi karena sifatnya yang open access itu kadang-kadang itu luarannya itu yang kadang risetnya kayak itu cocokologi gitu. Jadi ya ya itu tentu orang sejarah nggak bisa melarang juga sih, kan nggak ada hukumnya kamu orang sejarah nggak boleh menulis sejarah. Jadi memang kita nggak bisa seperti itu, tapi ya mungkin bisa menyaringnya gini Mbak. Jadi ini tips dari saya sistem. Kalau saya jadi kenali dulu misalkan dari asupan, jadi asupan buku dulu atau asupan informasi misalnya dia gampang dari buku dulu. Yang aku nggak perlu cek dan lain-lain. Jadi misalkan mengetahui buku yang kredibel atau enggak, itu dari penulisnya. Penulisnya itu siapa, terus kemudian kan biasanya ada biografinya kan. Nanti akan kelihatan orang yang sudah paham tentang metode sejarah dan metodologinya dengan yang penulis sejarah yang belum tidak paham, tetapi ya kan kadang-kadang mereka malah lebih frontal sih. Jadi dilihat dulu dari penulisnya dulu, terus kemudian kalau saya gini, jadi kalau saya membaca buku sejarah, saya misalkan di buku sejarah itu tidak ada footnote-nya atau catatan kaki, itu saya anggap kurang kredibel. Saya nggak mau baca buku sejarah yang nggak ada footnote-nya. Itu soalnya kan kita nggak bisa ngomong tentang masa lalu karena kita nggak hidup di era itu. Kalau kita nggak ngutip kan, harusnya seperti kan di apa? Jadi dan footnote itu biasanya dikerjakan memang oleh orang-orang yang belajar. Ya dia belajar atau enggak di sejarah, tapi dia paham itu dulu. Itu biasanya. Jadi kalau dia pakai footnote, berarti ya dia biasanya kan kita bisa lusuri data ini yang ditampilkan itu dari mana kan bisa diberikan. Jadi salah satu untuk memetakan kemana yang kita untuk asupan sejarah kita itu bisa dari itu, kemudian dari daftar pustaka. Daftar pustaka jadi semakin banyak kan sejarah itu jadi fisiknya gini sebenarnya. Jadi semakin kita banyak menghadirkan fakta tentu dari sumber primer, karena bukan dari kredibilitas sumber primer sekunder. Jadi kalau di daftar pustaka itu penulis itu menggunakan banyak sumber primer, tentu itu akan ada hal baru yang akan ditampilkan di buku
atau di KWC. Tapi kalau dia cuma menggunakan sumber sekunder ya apa cuma kayak merangkum aja. Jadi sebenarnya yang bisa dipecahkan dan soalnya banyak sekarang yang sebenarnya nggak hanya cocokologi ya. Jadi kayak parahnya itu pakai lebih banyak sekali yang apa namanya kayak kemarin sering pas jadi polemik kan yang gas Ahmada dan lain-lain itu kan. Nah itu salah satu contoh kemudian Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman itu kan sebenarnya ya, hampir seperti itu. Jadi iya ya dan itu harusnya kan nggak boleh pakai imajinasi, harusnya interpretasi ya. Jadi cocokologi itu kayak tadi bisa masuk tapi berdasarkan data atau interpretasi berdasarkan data, dan bukan interpretasi berdasarkan imajinasi. Tapi yang banyak kita itu dan parahnya lagi mereka itu yang apa seperti itu jadi kayak public figure tuh. Jadi misal di Instagram atau di media sosial itu banyak pengikutnya dan itu seringkali kalau dia lebih statement kan pengikutnya banyak kan itu seringkali diamini dan itu dianggap benar bahkan padahal itu enggak itu permasalahan di kita sih. Nah kadang-kadang kalau orang sejarah yang memuja debat juga nanti kan pasti akan kayak debat kusir kan. Jadi dia melaporkan biasanya jadi dia ngotot tapi sumbernya primer, tapi ya kadang-kadang nggak ketemu. Jadi kadang-kadang ya malah seperti itu ya. Yang parahnya itu mereka jadi public figure. Jadi lebih dipercaya public figure daripada sejarawan yang misalkan peristiwa tertentu. Ini kan yang gaduh banget tentang itu kan di Jakarta yang apa namanya mau Atatürk demo jadikan jalan kan, terus kemudian bergulir lagi kan sampai kejadian itu. Ya ini salah satu contohnya. Dan yang banyak berbicara juga public itu kan misalkan ya anggota dewan yang kan kamu nggak punya sejarah, tapi ya dia ya buat karena publik itu jadi dipercaya ya itu harusnya Pak. Dan itu yang untuk cocokologi dan lain-lain ya, untuk yang kontribusinya sebenarnya bisa berapa. Jadi nggak perlu belajar sih, nggak perlu belajar sejarah itu sebenarnya. Misalkan dari sekitar menjadi kelokalan dulu, misalnya gampang misalkan di Gundong misalkan ada ritual atau lain-lain, misalnya mulai dari sejarah desa atau mulai dari toponim desa kayak gitu. Jadi dan biasanya kan itu kan tradisinya tradisi lisan ya, jadi tutup, jadi bisa masih bisa dikejar lewat kalau dia sudah ada nanti dikejar lewat interview. Jadi biasanya tokoh-tokoh yang sepuh itu biasanya tahu tentang sejarah desanya. Itu bisa untuk yang budaya nanti berhubungan dengan antropologi ini. Dan nanti kemudian kalau misalkan ada yang kalau misalkan saya dengan komunitas saya kemarin, jadi saya misalnya mau wawancara dengan video wawancara bekas-bekas veteran kayak gitu, itu kan bisa menjadi sesuatu yang dan itu nggak harus orang sejarah yang melakukan kan. Misalkan di dekat misalnya ada veteran entah itu veteran masa revolusi, Trikora dan lain-lain itu kan bisa bisa diwawancarai itu di kulit narasi sejarah. Menurut saya itu sudah mulai dari lingkungan sekitar. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ketika sudah nanti ya jadi sulit untuk langsung diikuti sumbernya langsung diikuti. Sulaiman juga dulu ya. Cocokologi. Selanjutnya kita beralih lagi ke Pak Mahendra untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang sejauh mana sih batasan kita. Apakah kita boleh menjadikan dialog menjadi atau tradisi lisan begitu untuk ditayangkan di sebuah video ataupun animasi begitu Pak. Batasan-batasan kita itu gimana, kemudian boleh tidak untuk menambahkan sebuah dialog di video atau animasi berdasarkan sumber tradisi lisan. Terima kasih. Menurut saya siapa? Trisna. Sutrisno. Sebenarnya tadi di dua film yang ditayangkan tadi ada dialognya ya Mas. Cuma nggak muncul di sini, ada kenapa? Ini karena koreksinya ya. Ketika Pak Sugeng dari Balai Ekologi dan Pak Kawal dari Balai Ekologi itu mereka berbicara ada suaranya, ada dialog. Tapi ketika muncul dia hanya ngomong, itu ya. Aslinya ada, cuma mau dibuka di YouTube. Ya. Yang tadi juga di film animasi itu juga ada dialognya.
Cuman nggak muncul juga di sini. Kenapa yang muncul hanya musiknya saja? Saya nggak tahu kenapa. Ketika si anak kecil yang memanggil kerbaunya ketika gempa bumi itu juga ada dialog sebenarnya. Memanggil kerbau sini, lupa saya. Itu sebenarnya ada dialognya. Cuman kalau nggak muncul di sini. Tapi sah-sah saja sih tidak menggunakan dialog ataupun menggunakan dialog itu sah-sah saja yang utamanya adalah bagaimana film itu bisa menjelaskan inti atau ceritanya gitu ya. Contohnya saja ketika kita melihat filmnya Charlie Chaplin atau Mr. Bean, ya kan itu nggak ada dialog tuh. Ya, tapi kita tahu maksudnya, ya. Kemudian ada film apa lagi? Film animasi itu film kartun anak lava. Ya, barangkali pada sudah pernah lihat lava itu juga nggak ada dialog itu, tapi kita tahu maksudnya. Maksudnya gitu ya. Jadi tidak harus kita menggunakan dialog atau tidak harus kita menggunakan dialog. Yang penting pesan yang ada di cerita itu tersampaikan. Ya, jangan sampai salah persepsi. Ya, maka konsep dari awal dulu untuk film ini atau videografi ini yang pertama untuk kalangan apa? Ya, karena berbeda apa tujuannya target audiensnya juga pasti akan berbeda cara mengemasnya gitu. Kalau ini untuk umum ya kita mengemas secara umum lah. Kayak kita ketika melihat film-film Mr. Bean, kadang-kadang anak kecil tidak mudah. Tapi kita sebagai orang dewasa tahu maksudnya untuk ternyata maksudnya di lucunya di sini. Anak-anak kecil kadang-kadang tidak mudah gitu ya. Jadi apa dulu kita konsep dulu. Mau kita mau dengan dialog atau tidak tergantung konsep yang akan kita apa atau tujuan apa seperti apa yang kita arahin nanti itu ya Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Aan lagi kita. Ini ada pertanyaan yang ketiga yaitu tentang foto reka ulang begitu. Apakah bisa kemudian ketentuannya bagaimana untuk bisa menjadi sumber dana tadi dijelaskan ada foto fake dan ada foto asli begitu ya. Mas Tris, jadi gini Mas, perlu digarisbawahi dulu bahwa kedudukan dalam sejarah itu foto sebagai sumber sejarah. Dan makanya kemarin saya sempat berdiskusi kecil dengan pendoga budaya terkait dengan Sarasi ini supaya tidak salah konsep. Jadi gini, karena saya dengan kalau fotografi sejarah itu saya masih salah konsep. Jadi gini, dalam tataran sejarah sebagai peristiwa masa lalu tentu tidak bisa difoto. Ya maksud saya. Jadi karena sebagai peristiwa masa lalu, misalkan misalkan ada perang di sini misalkan tahun 49 ya. Terus kan kita nggak bisa kan sebagai kita bagian dari kekinian kita nggak bisa langsung bawa foto kan nggak ada mesin waktu ya. Jadi itu harus digarisbawahi dulu. Jadi sejarah dalam hal ini hanya sebagai sumber sejarah foto sebagai sumber sejarah. Beda dengan fotografi benda-benda sejarah atau fotografi bangunan sejarah seperti yang dicontohkan Pak Mahendra tadi. Jadi untuk peristiwa tidak bisa. Jadi untuk peristiwa itu memang kedudukannya memang sebagai sumber foto, sebagai sumber sejarah. Tidak bisa berbeda dengan videografi. Kalau sebuah videografi kan itu kayak nulis. Jadi itu bisa dalam tataran historiografi bisa. Kalau videografi makanya banyak film sejarah tapi kalau fotografi sejarah memang nggak ada karena yang ada itu fotografi benda-benda sejarah atau bangunan bersejarah gitu. Jadi harus dipahami itu sekarang kita nggak mungkin foto di masa lalu karena sifatnya kan sekali. Jadi itu dan kemudian maka dari itu kemudian yang tadi yang saya contohkan tadi misalnya ada reka ulang dan kita nggak tahu foto aslinya terus tiba-tiba kita menggunakan itu ya misalkan peristiwa kadet tadi ya kita menggunakan fotonya reka ulangnya komunitas di Jakarta 1945 tadi dan kita nanti akan itu tidak kredibel kecuali misalkan ya karena kita mungkin tidak tahu nyari sumber-sumber hasilnya nggak bisa tapi kita ingin menarasikan sesuatu bisa saja itu tetapi kita kasih keterangan misalkan supaya tidak kita tidak yang menumbuhkan literasi juga jadi tidak
tidak membuat kebohongan. Jadi misalkan di foto itu misalnya reka ulang tadi boleh, tetapi dikasih caption misalkan foto reka ulang tentang peristiwa ini kayak gitu. Itu bisa karena ya kadang-kadang tidak ada apa namanya, fotonya tidak ada, atau misalkan kayak misalkan apa yang dilakukan Pak Mahendra, misalkan foto arsitektur apa namanya, misalnya di dalam sewu misalnya, nah, teman-teman mau bikin entah itu film atau infografis, boleh menggunakan foto sekarang kan, itu boleh karena itu benda atau bawa sejarah, bukan peristiwa kayak gitu. Jadi kalau peristiwa ya nanti harus dikasih keterangan supaya tidak kita membantu lah supaya tidak kan banyak banget kan yang hoax sejarah kan banyak banget, apalagi kalau musim pemilu biasanya karena sejarah biasanya digunakan untuk legitimasi politik kan, itu sangat sering beredar ketika pemilu. Jadi itu ya Mas ya. Jadi boleh tapi harus ada caption sih Mas. Itu saja misalnya Mas. Terima kasih. Sedikit kita bahas. Sebenarnya yang disampaikan Mas Anak ya, yang contoh tadi film Liangan tadi, kalau dilihat film waktu kita membayangkan Liangan zaman dulu memang susah ya. Jadi film tadi dibuat berdasarkan hasil penelitian, ya tidak asal bikin tapi hasil penelitian dari berbagai macam sumber ya, dari artefaknya, dari situsnya, mungkin dari masyarakat sekitar, dari iklim dan sebagainya, dari hasil penelitian yang sudah jadi itu dibikin semacam mereka kalau itu berupa animasi ya. Jadi tidak bisa kita membuat film dokumentasi yang zaman dulu ya, makanya kita bikinnya dengan animasi gitu. Juga termasuk yang tadi yang di Clara tadi ya, itu film bisnisnya kita membuat film dokumenter ya, kita tidak bisa membuat film zaman Mataram, itu nggak bisa ya paling jadinya kayak berbatu bara gitu. Terima kasih. Iya, mungkin diberikan reka ulang atau ilustrasi ya gitu ya. Ilustrasi kejadian pada saat itu bagaimana. Untuk termin yang kedua, jika masih ada yang bertanya, cukup 2 penanya saja untuk masing-masing narasumber, 1 ke Pak Aan dan 1 ke Pak Mahendra. Monggo, dipersilakan 2 saja. Nampaknya sudah cukup. Nampaknya sudah cukup. Mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari masing-masing narasumber. Pak Aan dulu deh, kemudian nanti dilanjut ke Pak Mahendra ya, untuk menutup diskusi dan saran-saran sejarah kita pada siang hari ini. Monggo pada Pak Aan juga untuk menutup. Terima kasih. Jadi bukan saya masih miskin pengalaman. Jadi apa aja? Jadi kayak kesimpulan, jadi sebenarnya sejarah itu kita erat dengan sejarah karena kita sebagai pelaku sejarah kan. Jadi ya sejarah itu gunakan sejarah. Saya setuju dengan Pak Lurah tadi yang kalau di kita sebagai kayak kocok tunggolo, jadi bercermin kita itu dari mana, dan supaya nanti kan sebenarnya sejarah itu nggak hanya melulu ngomongin masa lalu sebenarnya. Jadi sejarah kan kita di kondisi sekarang, jadi kita bercermin untuk ke depan sebenarnya seperti itu sejarah itu. Tapi ya di kita karena sistem pembelajarannya masih hafalan dan lain-lain di sekolah-sekolah itu ya belum dapat ke arah situ sebenarnya. Tapi sebenarnya ya itu saya setuju sejarah itu penting, tapi teman-teman nggak perlu harus belajar sejarah karena belajar sejarah itu berat. Biar saya saja kan. Jadi beneran, jadi nggak perlu belajar sejarah, tapi anggap sejarah itu penting karena tadi sebagai kaca benggala, entah itu di individu dan komunitas kita yang lebih besar. Itu saja misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mahendra mungkin. Terima kasih. Kalau saya tidak banyak ya, yang penting sekarang untuk kita semua yang dari wilayah Bantul ini jangan capek-capek untuk mengangkat potensi yang di Bantul. Gitu. Salam budaya. Kok oke lagi. Salam budaya. Oke, terima kasih. Beri atas pada 2 narasumber.
narasumber kita di penghujung acara. Nanti setelah ditutup kita ada sesi foto bersama, jadi teman-teman semua dimohon untuk bisa maju nanti untuk kita foto bersama. Juga kita di penghujung acara, jadi memang sejarah itu sebuah ilmu yang sebagai seni untuk menjadikan kisah sejarah itu menjadi lebih menarik dan perkembangan global ini semakin maju, sehingga kita bisa mengemasnya menjadi lebih menyenangkan. Saya Bayu Ananta matur kepada narasumber. Yang pertama, kami hormati Bapak Aan dan juga Bapak Mahendra. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita silakan. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika saya ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup untuk salah sehan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.